juga di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biar Roh Kudus Tuhan terus bekerja menjamah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan untuk saudara. Shalom. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan saudara. Ya, temanya adalah iman yang benar ya. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-48. Saudara, iman yang benar, iman yang seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara dan saya. Ya, di dalam Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca di sini ya. Temanya adalah iman yang benar ya. Baik, kita akan membaca di sini di ayat yang ke-48 ya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya ya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya ya. Saudara, iman yang benar seperti inilah yang Tuhan mau ya di dalam hidup saudara dan saya ya. Saudara, dikisahkan bahwa saat saudara pegawai istana itu datang kepada Yesus memohon bagi anaknya yang hampir mati, maka Yesus berkata, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Saudara, ada 3 jenis orang yang berkaitan dengan iman ya. Yang pertama adalah saudara, orang yang telah melihat tanda dan mukjizat namun tetap tidak percaya ya. Inilah jenis tipe orang yang pertama yang berkaitan dengan iman atau percaya. Yang pertama adalah orang yang sudah melihat tanda dan mukjizat namun tetap tidak percaya. Yohanes 12 kita akan baca ya, Yohanes pasal yang ke-12. Ya, saudara, yang Yohanes pasal 4 saudara kasih tanda, kita akan kembali lagi ke sana. Ya, ada saudara 3 jenis tipe orang yang berkaitan dengan iman. Ya, yang pertama adalah orang yang sudah melihat tanda dan mukjizat, namun tetap tidak percaya. Yohanes 12 ayat 37. Ya, ayat 37 kita akan baca. Ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ya, inilah jenis tipe orang yang pertama. Walaupun dia sudah melihat tanda dan mukjizat, namun tetap tidak percaya. Ya, saudara, inilah tanda orang-orang yang keras hatinya, yang memberontak atau membentang Tuhan. Ya, ini jenis orang yang pertama. Walaupun dia sudah melihat tanda dan mukjizat, namun dia tetap tidak percaya. Kenapa? Karena orang yang seperti itulah yang menentang Tuhan Yesus ya. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat, walaupun dia sudah melihat tanda dan kuasa Tuhan, namun mereka tetap tidak percaya ya. Orang-orang dikatakan bahwa mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Karena apa? Saudara, di ayat 38 kata, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka ya. Saudara, oleh karena kekerasan hati, maka Tuhan membiarkan seseorang
sehingga dia mengeraskan hatinya. Ya, saudara dan saya jangan ada di tipe yang pertama ini. Amin. Ya, kita nggak boleh ada di tipe yang ini, karena orang-orang seperti ini adalah orang yang memusuhi Tuhan Yesus. Ya, saudara, bagaimanapun kita menginjil dia, kalau dia memberontak menentang Tuhan Yesus, maka apapun yang kita lakukan atau apapun yang dia lihat, musisat kesembuhan atau musisat yang lainnya, tetap mereka tidak mau percaya. Ya, saudara, karena dasarnya adalah iri hati. Ya, saudara, seperti orang Yahudi, ya, imam Taurat dan ahli Taurat, ya, mereka melihat Yesus, musisat yang Yesus lakukan, namun mereka justru tidak percaya, bahkan justru mau membunuh Yesus. Karena apa? Banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Ya, saudara dan saya, inilah orang-orang yang seperti itu. Dan saudara bisa dapati, ya, saudara, ada orang yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, kemudian dia percaya pada Tuhan Yesus, mengalami perubahan hidup, ya, mengalami mukjizat Tuhan, dan hidupnya diubahkan, saudara. Namun, saudara, mereka justru dimusuhi, ya, dimusuhi, ditentang. Tetap aja mereka, saudara, menghujat Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah, inilah orang yang tipe yang pertama, yaitu orang yang hatinya keras, ya, hati yang memberontak atau menentang Tuhan, ya. Tipe yang kedua adalah, saudara, yang berkaitan dengan iman, adalah orang yang melihat dulu tanda dan mukjizat baru percaya, ya. Yang kedua adalah dia lihat tanda dan mukjizat baru dia percaya, ya. Nah, inilah keadaan manusia pada umumnya, ya. Saudara melihat dulu baru percaya. Ya, saat Yesus bangkit, saudara, ya, wanita Maria Magdalena dan wanita yang lainnya menceritakan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus bangkit, mereka nggak percaya. Ya, coba lihat, ya, saudara-saudara bisa baca di dalam kitab Injil bahwa untuk percaya orang harus melihat dulu. Kebanyakan, ya, Petrus pun seperti itu dan murid-murid Yesus seperti itu. Ya, saudara, kebanyakan orang, ya, saudara, dia melihat dulu tanda dan mukjizat baru dia percaya. Ya, bagi saudara dan saya, ya, saudara tidak boleh ada di level ini. Ya, yang paling rendah adalah dia melihat tanda dan mukjizat, namun dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Karena apa? Menentang Tuhan kita Yesus Kristus, memusuhi, saudara. Kalau orang udah memusuhi Tuhan Yesus, apapun yang kita buat atau mukjizat apapun yang kita alami, mereka tetap tidak percaya karena hatinya keras, karena mereka menentang Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah tipe orang yang melihat dulu tanda dan mukjizat baru percaya, ya. Saudara, orang-orang yang seperti inilah yang kita dapati pada umumnya, ya, melihat bukti dahulu baru percaya, ya. Nah, inilah iman Thomas, bukan Thomas yang di sini, ya. Thomas yang belum bertobat, ya. Thomas yang belum bertobat, ya. Coba kita buka di dalam, saudara, Yohanes 20, ya. Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan baca di sini, ya. 20 ayat ke-37. Ya. 20 ayat ke-24. Ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jadi sebelum dia lihat bekas lubang paku dan lambungnya, tusukan di lambung, dan bukan hanya melihat, sebelum aku taruh jariku di tangan Yesus dan taruh jariku ke lambungnya, aku sekali-kali dikatakan tidak akan percaya. Ya, saudara, walaupun pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada ke-12 murid, ya, saudara, kepada murid-murid selain Thomas, ya, saudara, namun saudara, pada saat mereka menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka, maka Thomas yang tidak ada di situ, dia tidak percaya.
akan kebangkitan Yesus. Ya, saudara, kita akan lanjutkan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, ya, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Amin, saudara. Ya, jadi apapun perkataan seseorang, Tuhan dengar. Ya, pada saat Thomas berkata kepada para murid yang lain bahwa dia tidak akan percaya sebelum dia melihat dan dia mencucukkan jarinya, saudara, Tuhan mendengar. Dan dikatakan firman Tuhan 8 hari kemudian, maka Yesus menampakkan diri dan Thomas ada di sana. Dan begitu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, pertama-tama Yesus berkata kepada siapa, saudara? Kepada Thomas. Ya, dikatakan bahwa Thomas, kamu lihat, ya, ini ada lubang paku dan ini ada bekas tusukan pada lambung. Dan masukkan jarimu ke tanganku dan juga ke lambung. Ya, saudara. Dan Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Nah, saudara, firman ini ditujukan buat saudara dan saya. Amin. Memang untuk percaya manusia itu sulit. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Ya, apalagi kita dalam keadaan pergumulan. Betul apa tidak, saudara? Karena orang kan pengen lihatnya bukti dulu baru dia percaya. Ya, apalagi kita, doa kita, saudara, dalam pergumulan, ya, kita diuji lewat apa? Lewat kesabaran. Ya, berjalannya waktu. Apakah kita tetap percaya sama Tuhan atau tidak? Tapi justru iman itu menjadi matang, saudara, ya, lewat berjalannya proses waktu. Abraham disebut bapak orang beriman. Dia menantikan anak yang dikasihinya, yaitu Ishak, selama 25 tahun. Bayangkan, saudara, Abraham pernah gagal di pertengahan, saudara, tatkala dia memakai pengertiannya sendiri. Ya, kemudian istrinya Sarah bilang, mungkin Tuhan kasih anak melalui Hagar, budaknya. Ya, saudara, karena zaman dulu anak seorang budak, saudara, bisa dianggap sebagai anak daripada nyonyanya. Ya, saudara, kemudian disitulah awal dari apa, saudara? Masalah rumah tangga daripada Abraham. Ya, sampai sekarang, saudara. Ya, nah, saudara, kalau kita pakai pengertian kita sendiri, kita akan gagal. Ya, justru iman diuji lewat kesabaran. Firman Tuhan katakan, oleh iman dan kesabaran Abraham memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ya, saudara, apakah kita mau tetap percaya? Tuhan bilang, jangan kau tidak percaya lagi, tapi percaya. Saudara, yang ini tidak mudah, namun kita harus percaya kepada Tuhan. Lebih baik kita percaya daripada kita bimbang. Karena orang bimbang tidak akan tenang hidupnya. Ya, saudara, apalagi orang yang tidak percaya, saudara, dia tidak ada pegangan di dalam hidupnya, saudara. Ya, nah, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, ya, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu yang Yesus katakan. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, nah, disitulah saudara Thomas mengenal Tuhan secara pribadi. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Kenapa? Lewat kebangkitannya. Katakan sama-sama, kebangkitannya. Ya, Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, saudara, supaya kita diselamatkan. Amin. Ya, saudara, Thomas dia kemudian mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Perhatikan perkataan Yesus. Karena engkau sudah melihat aku, engkau percaya. Itu iman Thomas. Engkau udah melihat, baru engkau percaya. Ya, ini iman kebanyakan orang. Dia dalam pergumulan, kok belum dijawab Tuhan ya?
Ya, sambil berlalunya waktu, imannya sudah mulai memudar, saudara. Mulai turun. Akhirnya apa? Ketawaran hati. Ya, kemudian datanglah si iblis menggoda, saudara, untuk percaya kepada yang lainnya. Ya, nah disinilah iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya sama Tuhan atau tidak? Amin, saudara. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Karena engkau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa yang berbahagia? Mereka yang tidak melihat, namun percaya. Inilah iman yang benar. Iman jenis yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang belum melihat tanda dan mukjizat, tetapi dia percaya. Belum melihat, tapi percaya. Itu iman. Ya, kalau sudah melihat baru kita percaya, itu bukan iman yang benar. Semua orang bisa melakukannya. Ya, tetapi saudara, kalau kita belum melihat namun kita percaya, itulah iman yang benar, saudara. Iman yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, saudara menghadapi masalah pergumulan apapun, saudara harus percaya. Saya harus percaya. Karena orang benar hidup karena iman. Apabila dia mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ya, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya. Ya, percaya bahwa Dia adalah Allah yang tetap Maha Kuasa. Ya, saudara, di sini dikatakan jenis ketiga, orang yang belum melihat tanda dan mukjizat tetapi percaya. Coba kita kembali dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-49. Ya. Saat Yesus berkata, pulanglah, ya. Nah, saudara, coba kita akan baca kembali, ya. Ayat 48. Maka kata Yesus pada, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Maka kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Ya. Saudara, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara, apa yang kita percaya? Percaya Tuhan adalah percaya pada firman-Nya. Katakan sama-sama, percaya pada firman-Nya. Kalau saudara percaya sama seseorang, berarti saudara bisa pegang perkataannya. Betul apa enggak? Kalau perkataannya nggak bisa dipegang, maka saudara kita nggak perlu mempercayai dia. Orang dipercayai karena perkataannya. Ya, apakah perkataannya benar atau tidak? Ya. Saudara, Tuhan Yesus itulah adalah sang kebenaran. Tidak ada dusta dalam dirinya. Ya, Tuhan Yesus katakan bapa segala dusta itu adalah iblis, tapi dia adalah kebenaran. Artinya apa? Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Yang suka berdusta itu biasanya manusia, saudara. Termasuk saudara dan saya. Ya, suka membohong, tapi Tuhan tidak pernah berdusta. Dialah kebenaran. Amin. Kalau Tuhan berkata demikian, maka kita harus percaya. Dan pada saat kita percaya, saudara, kita akan mengalami kuasa dan mukjizat. Ya, saudara, kuasa dan mukjizat Tuhan diuji melalui berjalannya waktu, ya, proses, ya. Nah, coba kita akan perhatikan di sini. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya, padahal Yesus belum datang ke rumahnya. Ya, belum menumpangkan tangan ke atasnya, saudara, belum sampai ke rumahnya, belum menumpangkan tangan ke atas anaknya, dan dia juga belum melihat bahwa anaknya itu sembuh. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada pegawai istana ini, juga kepada saudara dan saya, iman yang seperti ini adalah iman yang benar. Katakan sama-sama, iman yang benar. Iman yang percaya sebelum melihat. Amin. Jadi saudara, saat engkau mengalami pergumulan, kita berdoa. Doa kita juga harus dengan iman. Kalau kita datang sama Tuhan tanpa iman, tidak akan terjadi sesuatu. Ada orang berdoa dengan kekhawatiran, saudara. Ada orang berdoa dengan ketakutan, saudara. Dia doanya ketakutan, sama seperti para murid saat menghadapi badai gelombang yang besar. Maka murid-murid Yesus membangunkan Yesus, bilang, Tuhan, Tuhan, bangun, kita akan binasa. Ya, itulah keadaan kita para murid Yesus yang belum dewasa rohani.
Saat kita diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, saudara, saat kita dalam keadaan terhimpit, apakah kita dapat tetap tenang dan percaya sama Tuhan? Amin. Saudara, yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera, karena mereka percaya kepadanya. Saudara, orang yang percaya tandanya satu, ada damai di dalam hati. Amin. Kalau udah mulai bimbang, ragu, gak tenang, saudara, berarti saudara gak percaya. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun dunia bergoncang, tetap percaya sama Tuhan. Bisa takut? Bisa. Daud bilang, waktu aku takut, aku percaya kepadamu, kepada firman-Mu yang kupuji. Aku percaya kepada firman-Mu, aku tidak takut. Artinya apa? Ketakutan boleh datang, tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai pikiran dan hati kita, sehingga kita menjadi orang yang sepertinya gak bertuhan lagi, saudara. Ya, boleh datang, tetapi pada saat ketakutan itu datang, kita menguatkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian kita pegang janji Tuhan. Ya saudara, disitulah kita boleh menaruh, saudara, percaya kita, mengandalkan Tuhan di hari-hari hidup kita. Saudara, keadaan dunia ini bukan bertambah baik, keadaan dunia ini bertambah sukar. Betul apa tidak? Ya, bagi orang percaya ini adalah ujian iman. Katakan sama-sama, ujian iman. Ya, disitulah iman kita diuji. Lewat apa? Lewat masalah dan pergumulan. Betul apa enggak? Saudara bisa ketahuan imanmu sampai di mana. Tandanya apa? Tanda orang yang betul-betul percaya, dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Apakah saudara masih memakai kekuatanmu sendiri? Apakah kita memakai pengertian kita sendiri? Apakah kita masih mengandalkan manusia? Itu tandanya orang yang tak percaya Tuhan. Amin. Itu orang-orang yang terkutuk. Tuhan bilang hidup di bawah kutuk. Namun bagi orang yang percaya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Semakin tantangan begitu besar, dia hanya berharap kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saudara, pegang firman Tuhan ini. Amin. Tidak akan dipermalukan, melainkan dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Apapun yang jadi pergumulanmu, ya, baik yang remaja, ya, yang pemuda, pemudi, baik kita yang sudah dewasa, ya, saudara kita yang sudah berumah tangga, masing-masing punya pergumulannya sendiri. Tapi ingat, Tuhan Yesus ada menyertai kita. Amin. Saudara dan saya tidak sendirian. Ya, saudara dimana-mana pun saudara berdoa, tapi berdoa harus dengan hati yang percaya. Ya, saudara, pengalaman kami dimanapun kami ada, kami berdoa dengan iman, walaupun belum melihat, namun apa? Percaya. Saudara mau memiliki iman yang seperti ini? Amin. Inilah iman yang benar, iman yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, satu kali Yesus mengutuk pohon ara karena pohon itu tidak berbuah. Ya, Tuhan Yesus ingin menikmati buahnya, tapi ternyata tidak berbuah. Dan Tuhan bilang, ya biarlah pohon ini ya menjadi kering dan mati. Dikutuk oleh Tuhan Yesus. Nah, saat Tuhan Yesus berkata seperti itu, murid-murid melihat tidak ada sesuatu yang terjadi, saudara. Tapi di mata Tuhan itu sudah terjadi, saudara. Nah, pada keesokan harinya, maka murid-murid berjalan pada tempat yang sama dan melihat pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Dan Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, itu pohon yang kau kutuk menjadi kering. Tuhan bilang apa, saudara? Milikilah iman seperti imannya Tuhan. Amin. Coba kita buka dalam Markus 11. Imannya Tuhan yang seperti apa? Ya, Markus 11. Iman yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itulah yang menjadi contoh, saudara,
dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, saudara, kekristenan itu harus mengalami Tuhan. Amin. Kalau nggak mengalami Tuhan, kuasanya, kasihnya, penyertaannya, perlindungannya, saudara, ya tidak mengalami itu, kita bukan orang Kristen yang benar. Kita bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, sama seperti dunia. Ya, Markus 11, ya, Markus 11 apa yang Tuhan Yesus bilang? Ya, ayat 21 ya, maka teringatlah Petrus akan yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon yang kau kutuk sudah kering. Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Katakan sama-sama, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi saudara, orang beriman itu harus saudara memperkatakan saudara perkataan-perkataan firman. Amin. Apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ya. Karena didasari oleh hati yang percaya. Walaupun pada saat itu belum terjadi. Belum kita lihat, ya. Maaf, bukan belum terjadi, tetapi belum kita lihat. Namun di mata Tuhan sebenarnya itu sudah terjadi, saudara, bahwa apa yang firman Tuhan yang diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, nah kita akan lanjutkan di sini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja, katakan sama-sama, apa saja. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Kalau kita udah berdoa terus saudara, tapi kita bimbang, Tuhan bilang orang bimbang, jangan harap dia terima sesuatu dari Tuhan. Jangan harap kalau kita masih bimbang, ya, karena orang yang bimbang tidak tenang hidupnya. Jangan harap Tuhan katakan, ya, saudara, dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Katakan sama-sama, percaya. Ya. Percaya seperti apa? Percaya dulu baru kita melihat. Ya, saudara, itulah iman yang benar. Percaya bahwa kamu sudah menerima. Waduh, kok begini ya? Percayalah bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu akan. Kok seperti itu? Ya, tapi inilah iman. Seperti percayalah bahwa kamu sudah menerima, seolah-olah kita sudah terima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, ini iman yang seperti inilah yang benar, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, memang sulit kalau kita percaya bahwa kita sudah menerima. Biasanya kita saudara percaya dulu baru kita, saudara, ya, kita menerima dulu baru kita percaya. Tetapi Tuhan bilang kamu percaya dulu baru kamu sudah menerima, baru kamu menerima. Ya, inilah iman yang benar. Saudara dan saya menghadapi berbagai pergumulan, krisis ekonomi yang bergoncang dunia ini. Gak usah khawatir. Katakan sama-sama, jangan khawatir. Yang kedua, jangan takut. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Ya, apapun saudara keadaan perusahaanmu, ya, apapun keadaan ekonomi dunia yang bergoncang, percaya Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Justru di masa yang sukar saudara, krisis ini, saudara pasti mengalami kuasa Tuhan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Amin. Saudara, yang mustahil, yang gak pernah kita pikirkan, itu terjadi dalam hidup kita. Ya, selama 2 tahun masa pandemi ini, saudara, Tuhan pelihara kita semua. Amin. Ya, bahkan kita lihat di tengah-tengah banyak orang stres, di tengah-tengah banyak orang menderita ketakutan dan kekhawatiran. Ya saudara, namun saudara dan saya masih hidup sampai saat ini. Masih Tuhan pelihara sampai saat ini. Ya, Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Kuncinya apa? Kuncinya percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa datang kepada Tuhan, dia harus percaya akan Tuhan, bahwa Allah itu ada, dan Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencarikan Dia.
banyak orang saudara udah gak percaya akan Tuhan. Ke depan nanti saudara zaman semakin modern, orang gak percaya lagi akan Tuhan. Betul. Ya, karena apa? Mereka ingin lihat bukti dulu. Namun ada jenis orang yang sudah melihat bukti namun tetap aja gak percaya. Karena mereka berontak melawan Tuhan dan tidak mau saudara hidup di bawah pimpinan Tuhan. Hidup semaunya, ya, berbuat dosa apapun, tidak ada takut akan Tuhan, saudara, ya, tetap aja gak percaya akan Tuhan. Karena mereka mau hidup bebas. Ya, walaupun mereka sudah melihat tanda dan mukjizat yang Tuhan kerjakan, tetap mereka tidak percaya. Itulah orang-orang yang hatinya keras. Ya, saudara, akhir zaman akan muncul orang-orang yang seperti itu, yang udah gak mungkin lagi bisa bertobat, saudara. Betul apa enggak? Gak bisa bertobat lagi. Kenapa? Karena hatinya keras, tidak mau diatur, tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak mau hidup dalam kekudusan, tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maunya jalan sendiri, memuaskan hawa nafsunya, saudara. Tidak takut akan Tuhan, ya, saudara, mengejar kenikmatan hidup dan hal-hal yang materi, sehingga mereka lupa bahwa pada satu saat nyawa mereka akan diambil, dan kemana mereka nanti jiwanya. Ya, inilah pekerjaan iblis yang membutakan mata hati manusia, saudara. Tetapi karena kekerasan hati, mereka tidak mau bertobat, saudara. Ya. Dan jenis yang kedua adalah orang-orang yang mau melihat dahulu tanda dan bukti, baru dia percaya. Tapi nanti saudara lihat ke depan, Tuhan akan menguji iman kita. Amin. Iman yang bagaimanakah yang kau miliki? Bukan iman yang rata-rata. Rata-rata orang itu saudara mau lihat bukti baru dia percaya. Itu rata-rata pada umumnya orang seperti itu. Betul apa enggak, saudara? Bahkan di kalangan gereja Tuhan, saudara, orang pengen lihat bukti dulu, Tuhan jawab doanya baru dia percaya. Namun iman yang seperti itu bukan iman yang Tuhan kehendaki. Ya, iman yang Tuhan kehendaki adalah percaya walaupun tidak melihat. Apa yang kita percayai? Firman Tuhan. Katakan sama-sama apa? Firman Tuhan. Perkataan Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Amin. Ya, Tuhan Yesus saudara bilang bahwa karena berkata pada apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah terima. Ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini benar apa enggak ya? Perkataan Yesus. Ya, percaya kamu sudah terima, maka hal itu akan diberikan. Saudara, sepertinya mustahil. Tetapi saudara, iman yang seperti itulah imannya Tuhan. Amin. Saat dia berfirman, maka semuanya jadi. Saudara, percaya akan perkataan Tuhan. Ya, karena sekali Tuhan berfirman, tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin saudara berdoa, saudara, untuk anggota keluargamu. Ya, namun doa kita tidak sia-sia. Katakan sama-sama, tidak sia-sia. Walaupun kita belum melihat perubahan, ya, belum melihat perubahan sama suami kita, istri kita, anak-anak kita, kok masih belum. Tapi lewat ketekunan doa dan imanmu, satu saat apa yang kau tabur dengan iman itu akan kita tuai. Amin. Saudara, mama saya berdoa bagi cucunya. Dulu sering main game, saudara. Nggak ada masa depan di internet dari pagi sampai malam, sampai pagi sampai malam sampai pagi, kuliahnya berantakan, saudara, putus kuliahnya. Tapi mama saya berdoa terus bagi cucunya. Saudara, sekarang cucunya sudah bertobat dan bekerja, saudara, pekerjaannya baik, saudara, masa depannya baik. Ya, dia ingat bahwa apa, saudara, dia berubah karena doa emaknya, katanya. Saudara, doa kita nggak sia-sia. Katakan sama-sama, tidak sia-sia. Yang penting ada hati yang mau terbeban buat jiwa-jiwa. Amin. Saudara, doakan anggota keluargamu.
doakan orang tuamu, doakan anak-anakmu. Ya, saudara, apa yang kita doakan itu tidak sia-sia. Ya, orang tuamu mungkin belum percaya Tuhan Yesus. Orang tuamu mungkin hatinya masih jauh daripada Tuhan. Anak bisa jadi berkat bagi orang tuanya. Amin. Orang tua bisa jadi berkat bagi anaknya, namun ada anak yang bisa jadi berkat buat orang tuanya. Yang mana yang dulu dipanggil sama Tuhan. Kalau dia dipanggil Tuhan, berarti Tuhan punya rencana agar dia jadi berkat bagi seluruh anggota keluarganya. Amin, saudara. Katakan sama-sama, doa saya tidak sia-sia. Mungkin kita sudah mati, saudara, namun janji Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Amin. Seperti Abraham, janji Tuhan tetap berlaku. Walaupun Abraham, saudara, dia dipanggil Tuhan, dia hanya mendapat, saudara, sebidang tanah untuk pekuburannya, saudara. Namun, saudara, janji Tuhan digenapi, saudara, bagi anak dan cucunya. Ya, tanah perjanjian itu digenapi, yaitu tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Amin. Ya, saudara, tidak ada sia-sia bagi orang yang percaya. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan kembali lagi. Ya, tadi kita sudah baca ya, percaya bahwa kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, coba kita akan kembali lagi dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya, coba. Ya, 51. Ketika ia masih di tengah jalan, ini pegawai istana, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ya. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anakmu itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Amin. Saudara, dikatakan bahwa kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ya, saudara, dikatakan ya, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anaknya itu mulai sembuh. Ya, saudara, itu proses. Ya, proses. Pada saat Tuhan Yesus berkata anakku sembuh, maka mulai terjadi proses kesembuhan. Katakan sama-sama, proses kesembuhan. Ya, saudara, pada saat saudara dan saya mengalami pergumulan, ya, saudara, Tuhan mau proses kita. Ya, saudara, satu proses pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, asal kita percaya sama Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita bergumul buat anggota keluarga kita. Kita bergumul buat pergumulan kita. Percayalah, saudara, bahwa iman itu seperti apa? Firman Tuhan katakan seperti benih yang ditabur, kemudian dia mulai tumbuh, dia mulai bertunas, dia kemudian mulai mengeluarkan ranting, dia kemudian mengeluarkan bulir, dan akhirnya dia mengeluarkan buah. Itu namanya proses. Katakan sama-sama, proses. Ya, saudara. Nah, selama dalam proses itu, iman kita jangan kendor. Katakan sama-sama, jangan kendor. Nah, banyak orang gagal di sini, saudara. Gagal di proses. Karena apa? Karena dia tidak kuat. Dia mau lihat bukti. Namun saudara dan saya harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Katakan sama-sama, berpegang teguh pada firman. Amin. Saudara mau berpegang teguh pada firman, jangan pernah goyah. Apapun juga, amin. Ya, orang mau ngomong apa, dunia mau terjadi bagaimana, saya percaya. Perkatakan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai saya seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa aku menyertai kau sampai akhir zaman. Amin. Saya percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, iman itu yang membuat saudara terjadinya satu mukjizat. Ya, saudara, mukjizat dan saudara perubahan hidup. Ya, saudara, kembali lagi kita akan membaca di sini. Ya, nah saudara, bagaimana Allah memperhitungkan iman Abraham? Nah, iman yang jenis yang ketiga ini adalah iman Abraham. Katakan sama-sama, iman Abraham. Iman yang jenis kedua adalah iman siapa? Thomas. Nah, Thomas. Tapi Thomas sebelum bertobat. Amin.
tapi setelah bertobat dia pasti, saudara ya. Ya, kita pun sama, kita pun seperti iman Thomas dulu, saudara. Itu proses kan? Yang tadinya nggak percaya Tuhan, kemudian percaya, tapi mesti lihat tanda dan bukti dulu. Dan setelah itu kita mulai meningkat lagi iman kita, iman Abraham, walaupun tidak melihat namun percaya. Apa yang kita percaya adalah firman Tuhan. Kejadian 15 kita akan baca ayat 5 dan 6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Ya, Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram, ya namanya dulu Abram, saudara, ya. Kemudian Tuhan ubah namanya menjadi Abraham, ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika kau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyak nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai apa? Sebagai kebenaran. Ya, saudara, di dalam Roma, coba kita akan baca di sini, ya, bahwa Tuhan memperhitungkan Abram, Roma 4 ayat yang ke-18 sebagai satu kebenaran, ya. Coba kita buka dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Oke, kita akan baca di sini Roma pasal yang keempat ayat 18. Ya. Kita akan baca sama-sama di sini, ya. Saudara, bagaimana Allah memperhitungkan Abram sebagai kebenaran, iman Abram sebagai satu kebenaran. Ya, ini iman yang benar, ya. Iman yang seperti apa? Ya, bagaimana Allah memperhitungkan iman Abram sebagai satu kebenaran, ya. Coba kita akan baca ayat 18 sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang pertama, saudara, ya, bagaimana Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran? Itu iman yang benar. Yang pertama, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun ia berharap juga dan percaya. Katakan sama-sama, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ya, kalau kita masih ada berharap, saudara, harapan, ya, saudara, kita pasti akan, oh, dia bisa bantu saya nih, ya, dia bisa bantu saya nih, bisa nolong saya, oh, dia bisa nolong saya nih, gitu kan, ya. Nah, ini sekarang Tuhan izinkan semua orang yang kita andalkan pergi sama kita, saudara. Sekarang kita nggak ada pegangan lagi, ya. Dulu kita berharap, saudara. Sekarang nggak ada dasar harapan lagi. Betul apa enggak? Ya. Firman Tuhan bilang, sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Katakan sama-sama, berharap dan percaya. Berharap dan percaya. Amin. Harapan itu membuat kita kuat, saudara. Orang yang nggak ada harapan, saudara, dia akan bunuh diri, saudara. Betul apa enggak? Ya, ngadepin masa pandemi ini, saudara, kerjaan susah, ya, semua hidup susah, saudara, nggak usah takut. Walaupun memang nggak ada dasar untuk berharap, saudara, namun kita harus berharap juga dan percaya. Katakan sama-sama, berharap dan percaya. Walaupun tidak ada dasar. Amin. Ya, walaupun memang keadaannya nggak ada dasar berharap. Ini di masa pandemi loh, saudara. Ini di masa krisis loh. Nyari kerjaan susah. Betul apa enggak? Ya. Ekonomi susah, saudara. Nggak ada dasar untuk berharap. Mau gimana kalau zamannya maju, saudara, ekonomi maju, ya. Saudara, banyak perusahaan-perusahaan yang buka untuk menampung tenaga kerja. Sekarang perusahaan-perusahaan banyak pada tutup. Betul apa enggak? Karena dasar untuk berharap kita. Namun iman Abraham, iman yang benar. Tuhan perhitungkan imannya sebagai satu kebenaran. Katakan sama-sama, sebagai suatu kebenaran. Saudara, mau diperhitungkan Tuhan imanmu sebagai satu kebenaran? Amin. Iman yang benar.
Saudara perhatikan, walaupun tak ada dasar berharap, namun berharap juga dan percaya. Katakan sama-sama, walaupun tidak ada dasar berharap, namun berharap juga dan percaya. 2, 3. Walaupun tidak ada dasar berharap, namun berharap juga dan percaya. Saudara, amin? Ya, berharap, jangan sampai kehilangan harapan. Kalau nggak ada dasar berharap, hilang harapan. Saudara, putus harapan, putus asa, nggak terjadi apa-apa. Tapi iman yang benar, walaupun tidak ada dasar berharap, namun berharap juga dan percaya. Saudara, coba kita lihat keadaan Abraham seperti apa, ya. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah, sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun, rahim Sarah telah tertutup. Ada dasar berharap gak, saudara? Gak ada. Kalau dia masih muda, dia mandul. Abraham masih muda juga mandul, saudara. Masih ada dasar berharap. Masih usia 30-40 tahun, ya. 40 tahun, kalau 50 tahun ya udah mulai mustahil, saudara, ya. 50 tahun udah menopause. Ya. Kalau masih muda masih ada dasar berharap. Namun ini sudah lewat masa mudanya, dia sudah mulai masa tua dan sudah usur, saudara. Sarah 90 tahun. Abraham berapa tahun? Berapa? 100 tahun. Mungkin gak dia punya anak, saudara? Gak mungkin. Namun Abraham dia berharap juga dan percaya, saudara. Amin. Dahsyat, saudara. Ini iman yang seperti ini yang harus kita miliki. Gak ada dasar berharap. Oh Tuhan, ini suami saya belum berubah-berubah, anak saya belum berubah-berubah. Tuhan, saya belum dapat kerjaan. Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, tetap berharap dan percaya. Amin. Tentunya imanmu harus dengan perbuatan, ya, saudara. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, ya. Saudara tetap teguh. Justru diuji iman dan ketangguhan kita. Apakah kita tangguh menghadapi kesulitan-kesulitan hidup? Ya, Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang bertahan di masa-masa yang sukar. Amin. Ya, saudara, bagaimana orang bisa bertahan di masa yang sukar? Ya, percaya. Harus ada pengharapan. Kalau orang nggak ada pengharapan, dia nggak akan bisa tough, saudara. Nggak bisa akan bertahan. Betul apa enggak? Ya, dia gampang menyerah. Ya, saudara dan saya dikatakan firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Katakan sama-sama, imanku tidak boleh menjadi lemah. 2, 3, imanku tidak boleh menjadi lemah. Walaupun nggak ada dasar berharap, saudara. Yang kita pegang apa? Janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan, perkataan Tuhan. Ya, saudara, pegang teguh itu. Jangan sampai kita lepaskan, saudara, ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah. Bayangkan kalau orang sudah tua, saudara, ya, udah capek. Ya, orang kan kalau udah usianya udah mulai tua pasti gampang lelah. Betul apa enggak? Apalagi udah tambah umur 70, 80 tahun. Tadinya dia kuat jalan jauh, sekarang jalan sebentar udah capek, saudara. Sudah sangat lemah. Namun saudara, mukjizat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan sama-sama 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, praktekkan ini. Kalau iblis menggoda kau, lihat tuh, kamu belum lihat kan? Bilang, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iblis kan mau menggoda kita kan? Saudara, supaya kita tawar hati. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya. Ayat 20 kita baca. 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, justru saudara, firman Tuhan katakan bahwa firman Abraham, dia pegang janji Tuhan, dia tidak bimbang janji Tuhan, bahwa dia percaya Allah berkuasa melaksanakan apa yang Tuhan janjikan,
dia diperkuat dalam imannya. Artinya semakin saudara dan saya mengalami kesulitan hidup, harusnya iman kita semakin kuat. Katakan sama-sama, harusnya semakin kuat. Ini menghadapi krisis ini saudara, harusnya semakin kuat. Katakan sama-sama, harusnya semakin kuat. Tapi kebanyakan orang gimana saudara? Loyo dia saudara. Kenapa? Ya tentu aja dia gak pernah bersekutu dengan Tuhan, jauh hatinya dari Tuhan, dari firman-Nya, ya. Doanya bagaimana? Ya saudara didengar firman Tuhan bagaimana? Saudara, ya imannya lemah. Tapi bagi saudara dan saya, justru iman kita harus semakin kuat. Katakan sama-sama, saya harus semakin kuat. Iman saya harus semakin kuat. Amin. Iman itu diuji loh saudara, lewat penderitaan. Ya. Malah dikatakan Abraham memuliakan Allah. Oh, malah dia bersyukur saudara. Ini orang edan kali saudara ya. Orang zaman sulit gini malah dia bersyukur. Ya, tadi satu lagu pujian di pembukaan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Itu pujian yang menyentuh saudara. Di tengah-tengah orang bersungut-sungut dan mengeluh, kita bersyukur. Tandanya orang beriman seperti itu. Amin. Ya, ini mulut kita mesti jaga. Jangan mulut kita yang kita ucapkan melemahkan diri kita sendiri. Kalau kita ngomong itu melemahkan kita, berarti perkataan kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga jangan melemahkan orang lain. Walaupun keadaan kita sukar dan sulit, tidak perlu kita ucapkan. Kita mengucapkannya hanya di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, hanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Saudara, kita harus mengucapkan perkataan yang membangun, menghibur, dan menguatkan kepada sesama. Tapi kalau kita mengeluh, bolehlah sama Tuhan. Ya, itu pun kalau kita mengeluh bukan karena masalah kita. Kita mengeluh karena dosa-dosa kita. Yeremia berkata, biarlah setiap orang yang mengeluh, dia mengeluh karena dosa-dosanya. Ini orang yang dewasa rohani, saudara. Kalau dosa sudah diselesaikan, maka saya percaya saudara, semua masalahmu akan terbuka. Tuhan buka pintu semua. Amin. Ada banyak orang cuma minta sama Tuhan, tapi dia tidak selesaikan dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, apa yang membuat tangan Tuhan kurang panjang menolong engkau dan telinganya kurang mendengarkan engkau oleh karena dosa-dosa. Saudara, dosa apapun yang paling kecil sekalipun yang Tuhan ingatkan harus kita bereskan. Kalau kita saudara menutup pintu hati, Tuhan gak akan bekerja. Hal-hal yang kecil biasanya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Umpamanya Tuhan bilang dalam hati, kamu gak boleh mengeluh. Oh ya Tuhan, saya tidak boleh mengeluh. Saya hanya datang sama Tuhan dan menceritakan semua masalah saya. Dan juga menceritakan, Tuhan, saya udah banyak buat dosa. Perkataan saya tidak jadi berkat buat orang lain. Perkataan saya menyakiti hati orang lain. Hati saya belum beres. Masih ada kepahitan, masih ada iri hati, masih ada kebencian, saudara. Masih ada dosa, perzinahan di dalam hati. Ya, masih belum beres di hadapan Tuhan. Kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Saudara, ini yang Tuhan mau. Yang kedua, tadi sekalipun tidak ada dasar berharap, namun berharap juga. Dan percaya. Ya. Yang kedua, berpegang pada janji Tuhan. 2, 3, berpegang pada. Ya, tadi kita baca ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah dia berkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ya. Amin. Pegang janji Tuhan. Yang pertama, walaupun tidak ada dasar berharap, namun berharap juga. Itu iman, saudara. Sepertinya mustahil, tapi itu iman.
iman itu berada di atas kemustahilan. Betul apa enggak? Ini mustahil, iman kita harus di atas kemustahilan. Nah, kalau iman kita berada di atas kemustahilan, apa yang dianggap manusia mustahil mungkin bagi Tuhan, bisa Tuhan kerjakan. Amin. Ya, khususnya di masa pandemi ini, saudara. Siapa yang percaya Tuhan berkuasa pelihara saudara dan saya? Amin. Ya, Tuhan pasti pelihara. Itu namanya iman, saudara. Bagaimana orang dalam kekurangan bisa Tuhan perintahkan untuk memberi, sedangkan saya masih kekurangan? Itu iman. Kalau Tuhan suruh kita untuk memberi, kita memberi. Bukannya kita kekurangan. Tuhan bilang ada orang yang menabur harta tapi dia tidak kekurangan, tapi ada orang yang menghemat luar biasa tapi dia kekurangan. Ini di luar logika. Tapi itu cara kerja Tuhan seperti itu, saudara. Yang penting kita taat. Katakan sama-sama taat. Amin, saudara. Kalau taat itu paling enak, saudara. Kenapa? Kalau Tuhan ingatkan dosa dalam kita dan kita lakukan, ini lega, plong. Tapi kalau Tuhan ingatkan namun kita berdalih, Tuhan membenarkan diri, ini nggak plong. Nah, hati makin lama makin keras, sehingga kita nggak peka lagi akan pimpinan Tuhan. Ingat, saudara, yang paling membahagiakan, yang paling membahayakan adalah apabila kita mengeraskan hati. Amin. Ya, hidup karena iman. Katakan sama-sama, hidup karena iman. Ya, saudara, hidup karena iman, percaya sama Tuhan. Ya, yang ketiga adalah penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Ayat 21 kita baca sama-sama. 23, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Artinya iman itu harus full. Kalau setengah full namanya saudara kurang percaya. Betul apa enggak? Tidak percaya, di tengahnya kurang percaya, di atasnya percaya penuh, full, penuh keyakinan. Nah, iman yang seperti itulah yang mendatangkan mukjizat. Amin, saudara. Kalau mau percaya sama Tuhan harus full, segenap hati, nggak boleh bimbang sedikit pun. Kalau ada kebimbangan, saudara serahkan semua kebimbangan kita sama Tuhan, dan saudara tetap menguatkan hati dan percaya kepada firman-Nya. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita nyanyikan pujian. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan. Saudara, inilah lagu yang sekarang. Ya, biarlah ini boleh memberkati saudara dan saya, bahwa mukjizat Tuhan masih berlaku dalam hidup saudara. Kita akan bangkit berdiri. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi orang yang percaya. Siapa yang mau menang menghadapi hidup saudara? Mau menang? Ya, orang percaya, 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 percaya. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mukjizat, selalu ada
saat saya mengalami pergumulan di dalam keluarga, Tuhan memberikan lirik lagu ini, walaupun pada saat itu saya belum melihat tangan Tuhan bekerja menolong. Saya belum melihat mukjizat terjadi. Namun Tuhan berikan kata-kata ini, dan kata-kata ini membangkitkan imanku. Pada saat saudara dan saya mengalami pergumulan, hal yang pertama yang harus kau kerjakan adalah membangkitkan imanmu, menguatkan imanmu, karena tanpa iman tidak akan terjadi mukjizat. Tuhan berikan lagu ini, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan. Walaupun pada saat itu saya belum melihat jalan Tuhan, walaupun saat itu saya belum melihat mukjizat Tuhan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Walaupun saat itu saya belum mengalami kemenangan, namun saya percaya bahwa saya pasti mengalami kemenangan, oleh karena saya percaya kepada janjinya. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Mukjizat Tuhan pun nyata bagi kita yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami di tengah-tengah masa kesulitan ini ya Tuhan. Supaya kami boleh melihat bahwa Tuhan bekerja. Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan. Selalu ada mukjizat, selalu ada. Apapun
pegang janji Tuhan. Percaya penuh. Ya namana ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Walaupun kau melihat keadaanmu tidak menjanjikan, walaupun keadaan sekelilingmu sudah tidak ada harapan, namun tetap ada harapan bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Masalah yang kami hadapi tidak akan menghanyutkan kami ya Tuhan. Apapun dunia boleh bergoncang, namun iman kami tidak boleh bergoncang, tetapi tetap teguh di dalam Tuhan. Orang yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan, melainkan dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, pada saat saya ciptakan lagu ini, beberapa bulan kemudian terjadi mukjizat dan kuasa Tuhan. Iman itu adalah proses. Saudara, tetap pegang teguh, percaya. Jangan imanmu menjadi lemah. Jangan dengar perkataan orang atau manusia. Jangan melihat apapun yang membuat hatimu goyah. Tapi pandang Tuhan Yesus. Pandang firman-Nya. Perkatakan firman-Nya. Walaupun kita belum lihat, kita sedang menabur benih iman. Dia akan bertumbuh, dia akan bertunas, dia akan mengeluarkan bulir, dan akhirnya dia akan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, serahkan ke dalam tangan-Mu. Percaya Tuhan pulihkan setiap kami. Beban berat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau yang pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami. Biarlah apa yang kami tabur itu kami tuai dengan penuh kerelaan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan pulang. Kami percaya kami bawa berkat firman-Mu ini Tuhan. Diteguhkan kembali melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, saudara angkatlah hati berterima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk. Saudara berdoa masing-masing. Bersyukur buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini.